Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di Teknik Singkeran. Gimana kabar sobat-sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kalau ada ribut-ribut ini saya ngevlog langsung ya. Jadi di video kali ini saya akan tidak membahas tentang servisan ya. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah yaitu smart USB ya, ataupun cas dokter ya. Jadi kegunaan si smart USB ini itu kegunaannya banyak ya. Jadi memang kalau pakai ini itu enak ya. Jadi kalau pergantian konektor cas, mau ngecek kabel data itu enak dari sini, dia ketahuan karena ada displaynya ya. Ini fungsinya sebagai charger ya pada umumnya, namun dia dilengkapi dengan display yaitu indikator ampere yang dikeluarkan dan dari HP, dari ini ya, dari alat ini, ataupun ampere yang masuk ke dalam perangkat power bank ataupun HP kita. Nah, jadi sekaligus ini bisa mengecek kabel-kabel data seperti ini ya, kualitas bagus, kualitas lebih murah juga bisa kita lihat dari sini. Caranya gimana? Nah, caranya kita melihat ampere yang dikeluarkan ya dari si smart USB ini ke HP kita ataupun ke power bank kita yang kita cas. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya contohkan, ini kabel data yang asli original bawaan HP-nya ya. Jadi bisa teman-teman lihat kalau original itu seperti ini ya. Ini di port berapa ini ya? Ya, port 3 ya. Di sini artinya ini port 3, 1 2 3 4 5 6. Jadi ini ada 6 buah port. Jadi saya akan mengecek di HP Oppo A3s, Oppo A37 ini, baterainya 91%. Kita lihat asumsi arus yang dikeluarkan dari smart USB-nya untuk mengecas si HP. Nah, di sini ada keterangan 1,0 ampere ya, bahkan dia berkurang jadi 0,7, 0,8 gini. Artinya kenapa angkanya seperti itu? Karena ini baterainya sudah mulai penuh ya. Berbeda dia kalau baterainya masih di angka 20, di bawah 50% ya. Itu bahkan lebih 1, sekian ampere. Bahkan mendekati 2 ampere ya. Jadi rata-rata di HP zaman sekarang ini itu rata-rata semuanya 2 ampere ya. Nah, jadi buat teknisi ya, khususnya teknisi kalau menjual aksesoris HP ya, usahakan yang bagus ya, yang bagus, jangan yang asal-asalan yang dikasih ke pelanggan. Karena kita tahu kalau kualitas kabel data, kualitas charger, kepala casan ya, itu mempengaruhi di baterai dan di HP-nya ataupun di mesinnya. Ya, itu sangat fatal sekali ya. Contohnya seperti ini. Ini tadi saya perbaikin ya, karena ini rusak dan pastinya di dalam ini sedikit sekali komponen yang ditancapkan pada kepala casan ini. Otomatis untuk di ampernya, untuk di tegangan voltnya itu tidak stabil ya. Ya, jadi kalau mau beli charger, belilah yang agak mahal dikit, original lebih bagus ya. Kalau kabel casan yang biasa pun nggak apa-apa.
namun agak lama mengisinya. Nah, jadi saya akan coba ya, saya akan coba di power bank ini ya dengan kabel data yang sama. Ya, ini ada sekitar 2 titik ya, dan dia mengeluarkan 1,7 ampere. Artinya ini pengisian cepat ke power bank ini. Ya begitu. Kalau kabelnya ini tidak bagus, kabelnya ini ya harga-harga murah, otomatis dia mentok di 1 ampere ya, tidak lebih. Maka otomatis untuk pengecasan di bawah 50% itu akan lama. Ya, jadi 90 ataupun 60% ke atas kalau pengisiannya lama ya itu wajar ya, karena mendekati penuhnya baterai. Ya, jadi dia mendeteksi si mesin bahwasanya kalau sudah mulai penuh itu dikurangi ampere yang masuk ke dalam HP. Semua HP seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kabel data VOOC Type-C ya, Type-C merek VOOC. Ini brand Oppo ya, brand Oppo. Ini bukan original bawaan HP, jelas ya. Bukan original bawaan HP, namun ini original dari toko. Harganya pun itu 20 sampai 25. Kalau harga online sudah 20 ke atas itu dijamin kualitasnya bagus ya. Kalau di online itu harganya 5.000, 10.000 itu ya kurang bagus ya. Ya itu mentok di 1 ampere setahu saya. Mungkin ada yang 2 ampere juga ya. Nah, di sini akan saya mengetesnya dahulu. Ya, saya akan mengganti HP ya. Ini buat rekam ya. Karena HP yang saya pegang itu modelnya Type-C. Nah, sekarang oke, ini saya tes dulu ya. Nah, ini sudah saya ganti HP ya, sama Oppo A37. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu ya, baterainya ada berapa. Oke, kok nggak fokus ya. Baterainya ada 23% ya, 23%. Dan saya akan menancapkan si kabel data ini ya. Kita tancapkan. Sini nggak ada pembohongan ataupun hoax ya, ataupun dibuat-buat, karena ini real apa adanya. Nah, kita lihat ini kabelnya menuju ke atas ke port 2. Kenapa ini 0 nah kan itu 2 ampere ya, 2 ampere dengan baterai 23%. Artinya ini pengisian cepat ke HP-nya. Nah, satu hal lagi, kalau saat pengisian HP itu jangan sekali-sekali kita sambil cas main HP ataupun main game, itu jangan ya. Itu bisa mempengaruhi kinerja CPU, IC power ataupun si baterainya. Karena begini, saat saya hidupkan si layarnya, di sini terbaca nah 1,3 ampere ya. Kenapa sedemikian? Kalau kita hidupkan layarnya itu berkurang arus yang masuk ke dalam HP. Nah, karena kalau secara logika saja itu untuk apa ya? Untuk mengurangi risiko terjadinya konslet di HP. Ya. Jadi IC power ataupun IC cas itu memproses jika layar ini hidup, dia akan mengurangi asumsi arus yang masuk. Karena supaya HP ini bisa
aman ya, tidak terlalu panas. Nah, ini keadaan HP layar hidup, dia 1,3 ampere. 1,3 ampere di port 2. Jika kita tunggu ya, kita tunggu untuk HP-nya mati. Kita matikan dulu. Oke. Kalau kita matikan, itu dia langsung ke 2 ampere. Nah, jadi itu ya enaknya menggunakan smart USB ini. Nah, jadi begitulah enaknya kita menggunakan smart USB. Nah, hal satu lagi, kalau kita pergantian konektor cas di HP ataupun perangkat lainnya, itu mudah ya. Kita menggunakan charger bawaan HP, kita wajib ya menggunakan charger bawaan HP, karena kalau untuk mendeteksi dengan smart USB itu, kalau menggunakan casan yang tidak original, kurang bagus ya, terganggu juga ya saat menganalisa ke HP-nya, saat kita analisa untuk kerusakan HP-nya. Gunakanlah kabel data yang original bawaan pabrik, itu lebih bagus ya. Jadi kalau pergantian konektor cas, kita mau ngecas ya, dari sini ketahuan. Contohnya dia begini, setelah kita ganti konektor cas, kita coba cas, dia 0,1,7 seperti ini, artinya kaki di, kan ada kaki seperti ini ya, saya contohkan dulu. Kaki-kaki konektor 5 seperti ini, kalau dia terhubung dengan bagus, sudah terhubung dengan baik, itu pengisi arus ampernya seperti ini. Kalau baterainya kurang dari 50% ya. Jadi kalau dia 0, sekian, itu berarti solderan kita itu belum erat ya di pin kaki 5-nya ini, ataupun konektor kaki 5-nya ini. Kita solder ulang saja, insya Allah itu bisa membantu ya, sehingga kita tidak lama-lama lagi untuk mengeceknya. Dulu kan kalau mau kita cek ini harus kita caskan dulu tanpa melihat itu ya, dengan casan biasa kan nggak ada display yang sepertinya, kita nggak tahu itu arus asumsi yang dikeluarkan dan yang dimasukkan ke dalam HP-nya. Jadi kalau menggunakan seperti ini, kita tahu. Usahakan chargernya itu original ya. Ini saya menggunakan Sunsen USB charger tipe SS34D. Jadi ini saya beli sekitaran 200 ya. Nah, ini saya contohkan lagi untuk di HP Vivo ya. Baterainya itu 76%. Masih kabel data yang sama ya. Dan dia sudah mengecas. Oke, nah. Dan asumsi arus yang masuk ke HP-nya itu 1,5 ampere dengan baterai 75%, 76. Nanti kalau 80 ataupun 90 ke atas itu ampernya menurun ya di sini. Dan kalau HP-nya sudah penuh, itu otomatis dia memutuskan aliran dari sini ke HP-nya. Jadi yang mau beli
saya taruh linknya di deskripsi ya, harganya 190 ribuan ataupun 180.000 ya kalau nggak salah. Nah, jadi saya taruh linknya nanti di deskripsi. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.